Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli ya fatahu ya alim. Yang saya hormati Bapak Evaluator, Bapak Yasri. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan dalam kegiatan Diklat Cawas PAI Provinsi Jawa Barat. Perkenankan, nama saya Uhanasuha SPDI MPD NIP 19730704-2008-011003. Saya mengajar saat ini di SMPN 3 Kuningan dan alhamdulillah lulus dalam kegiatan Cawas, sehingga pada hari ini sedang mengikuti kegiatan Diklat Cawas PAI Angkatan 2. Pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal yang ditugaskan bahwa saya harus bisa melaporkan OJT atau on the job training yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan melaporkan kegiatan tersebut yang dimulai dari latar belakang bahwa pendidikan dalam tatanan pelaksanaannya terdiri atas yang pertama pengawas, kemudian yang kedua guru, dan yang ketiga siswa. Nah, ketiga unsur tersebut itu harus saling mendukung dan harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Nah, maka kalau misalkan semua unsur dilakukan dengan baik, maka pendidikan akan terwujud dengan baik gitu, akan sukses gitu. Itu barangkali. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya dilakukan sebagai calon seorang pengawas, maka dilakukanlah pendidikan dan latihan atau diklat sebelum terjun ke lapangan. Dan alhamdulillah selama seminggu yang lalu kami dibimbing dan diarahkan oleh Widya Iswara untuk melakukan on the job training. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya insya Allah akan melaporkan OJT tersebut atau on the job training. Yang pertama akan melaporkan praktik pembinaan guru, kemudian yang kedua praktik pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan, yang ketiga akan melaporkan praktik penilaian kinerja guru, dan yang keempat praktik Bimlat profesi guru. Itu barangkali 4 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita lanjut. Yang pertama yaitu tentang praktik pembinaan guru. Nah, praktik pembinaan guru tersebut sebagai analisanya, yang pertama kami melakukan aspek dari pembinaan pembuatan soal dengan bentuk kuisis. Dalam kegiatannya praktik pembuatan soal dengan kuisis. Lalu sasarannya yang dilakukan pada saat itu adalah kepada 8 guru. Targetnya itu 100%. 100% guru dapat memanfaatkan TIK dengan membuat soal menggunakan kuisis. Kemudian untuk metode yang dilakukan adalah metode workshop. Dan hambatan, ada beberapa hambatan dari pelaksanaan tersebut. Di antaranya ada 2 guru yang belum terampil mengoperasikan laptop, jadi masih diraba-raba, masih belum terbiasa untuk mengoperasikan laptop. Itu salah satu hambatannya. Kemudian untuk ketercapaiannya
yang dilakukan kemarin ya alhamdulillah itu mencapai 75% guru dapat membuat soal menggunakan kuisis. Nah, lalu kesimpulannya 75% guru sudah dapat membuat soal menggunakan kuisis dengan baik dan 2 orang guru atau 25% itu masih belum bisa membuat soal menggunakan kuisis. Nah, sebagai tindak lanjutnya adalah melakukan pendampingan dalam pembuatan soal menggunakan kuisis, khususnya kepada 2 orang tersebut. Gitu. Selanjutnya, yang kedua, setelahnya pembinaan guru dilakukan, di lapangan juga kami melakukan praktik pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan. Nah, yang disampaikan sebagai analisa kami di lapangan, yang pertama aspek sekolah memiliki dokumen kurtilas secara lengkap terdiri dari dokumen 1, dokumen 3 atau lampiran. Jadi kami memantau, melihat juga di situ berkas-berkasnya dilihat. Nah, ada gitu ya, dokumen 1 ada, dokumen 3 juga ada, lampiran-lampirannya lengkap. Lalu dalam kegiatan yang kami lakukan yaitu melakukan pemantauan dokumen kurtilas dan wawancara bersama kurikulum yang kebetulan di SMPN 3 Kuningan belum menggunakan kurikulum Merdeka, masih menggunakan kurikulum 13 atau kurtilas. Kemudian sasarannya yaitu satu sekolah saja karena memang sehubungan waktu yang tidak sempat untuk melakukan observasi atau pemantauan ke sekolah yang lain, dan targetnya adalah 100% metode observasi. Metodenya adalah observasi dan wawancara. Yang wawancara kami lakukan adalah kepada kurikulum dan juga minta izin kepada kepala sekolah. Hambatan, semua dokumen telah dilengkapi, terdapat beberapa bagian dalam sistematika belum terupdate. Jadi semuanya dokumen lengkap, cuman dari segi sistematika penulisan saja yang belum lengkap, belum update gitu, ada kesalahan pengetikan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak urgen sih ya. Ketercapaian 90%, kemudian kesimpulan dari tercapainya adalah 90% dan tindak lanjut memberikan arahan kepada tim penyusun kurikulum untuk membenahi kekurangan-kekurangan terutama dalam mengupdate perkembangan terbaru. Itu barangkali sebagai masukannya. Lalu yang kedua, standar proses. Nah, dari proses tersebut yang pertama aspek yang dilihat itu adalah guru setiap mata pelajaran. Aspeknya guru setiap mata pelajaran. Jadi tidak hanya PAI, dan karena memang memanfaatkan waktu dan tempat juga, jadi saya pergunakan sama di SMPN 3 Kuningan dengan tidak hanya guru PAI saja, tapi ada 3 orang GPAI dan juga 2 orang guru yang lainnya di luar GPAI. Kemudian kegiatannya melakukan pemantauan observasi, kemudian sasarannya kepada 5 orang guru dan target 100% proses pembelajaran sesuai standar. Dan metode yaitu observasi, wawancara, diskusi kelompok, dokumentasi, pengisian instrumen standar proses. Dan hambatannya guru masih belum menggunakan model-model pembelajaran, metode, media pembelajaran, teknik pendekatan yang sesuai karakteristik siswa atau mata pelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran. Jadi agak kurang dalam segi update model-model pembelajaran gitu ya. Dan untuk yang kemarin kan model pembelajaran itu diantaranya adalah menggunakan proyek based learning itu bisa, kemudian problem based learning juga bisa, inquiry juga bisa, discovery juga bisa dilakukan dari proyek atau model-model pembelajaran di kurikulum 2013. Kalau saat ini kan yang dikedepankan adalah yang Kurmer itu model pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Kemudian ketercapaian 80%, keterlaksanaan atau kesesuaian pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dengan standar proses. Dan kesimpulan masih perlu menyiapkan standar proses sesuai standar nasional pendidikan gitu. Dan sebagai tindak lanjutnya pembinaan, pembimbingan, diskusi, kelompok dan pelatihan. Itu berkaitan dengan standar
Nasional Pendidikan. Selanjutnya berkaitan dengan praktek penilaian kinerja guru. Jadi untuk penilaian kinerja guru, saya melakukan penilaian kepada beberapa guru. Lampiran penilaiannya juga ada disediakan, cuman ini saya lampirkan di sini hanya beberapa saja sebagai yang saya ambil dari beberapa guru yang belum sempurna dalam menyampaikan pembelajaran gitu. Yang lainnya pada bagus, ada introduksi juga ada, kemudian persepsi juga ada. Ini saya laporkan hanya dari kegiatan intinya saja dari penilaian kinerja guru. Yang pertama, menunjukkan keterampilan dalam pemanfaatan sumber belajar itu tidak ada gitu ya. Jadi keterampilan guru dalam memanfaatkan sumber belajar kurang gitu, sehingga dikategorikan tidak ada. Dan menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian menghasilkan media pembelajaran yang menarik, jadi pembelajaran sedikit monoton karena memang tidak bervariasinya model pembelajaran. Kemudian melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar. Jadi pemanfaatan sumber belajar yang lain itu belum maksimal gitu, hanya mengedepankan sumber belajar dari buku dan dari guru gitu, sehingga untuk siswa berinovatif, berkreatif sedikit kurang begitu. Kemudian melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran belum dimanfaatkan dengan baik, padahal yang kemarin saya pantau itu InFocus ada, kemudian laptop juga ada, HP juga bisa digunakan, tapi belum digunakan dengan maksimal. Kemudian selanjutnya praktek pelaksanaan bimbingan dan latihan profesi guru. Hanya satu saja karena waktunya juga, kemudian waktu untuk presentasinya juga, jadi persoalan yang didapat itu dan nyambung dari tadi penilaian kinerja guru itu terutama dari pemanfaatan IT, sehingga problem di sini dimulai dari problemnya itu adalah pelaksanaan pembelajaran guru belum mampu melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Nah, yang kedua, dalam proses pembelajaran guru belum maksimal dengan memanfaatkan IT dengan baik. Dan selanjutnya penggunaan IT belum dilaksanakan dengan maksimal. Dan yang terakhir untuk tempatnya di SMPN 3 Kuningan. Nah, dari problem tersebut maka sebagai tindak lanjut dari pelaksanaannya, pertama dibuatkan dulu RPA, rencana pengawasan akademik, lalu setelahnya itu dilakukan suatu pelatihan di mana sebagai evaluasi dari pelaksanaan latihan tersebut saya sampaikan yang pertama untuk programnya adalah pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran. Kemudian materi kegiatannya adalah usaha meningkatkan kompetensi guru binaan dalam memanfaatkan IT, khususnya dalam pembuatan soal menggunakan kuisis. Dan target pencapaian 15 orang atau 100%. Guru binaan dapat memanfaatkan IT dalam pembuatan soal melalui kuisis. Dan hasil yang dicapai itu 12 orang atau 80%. Guru mampu membuat soal dengan menggunakan kuisis. Kesenjangannya itu 3 orang guru atau 20% belum mampu karena tadi sama, jadi belum bisa mengoperasikan laptop ataupun HP, itu hanya beberapa aplikasi saja yang ada. Dan sebagai alternatif pemecahan masalahnya, melakukan pembimbingan individual kepada 3 orang guru atau kepada 20% guru yang tadi belum mampu menggunakan memanfaatkan IT tersebut. Dan kesimpulannya 12 orang atau 80% dari hasil pembimbingan dan pelatihan guru binaan dapat memanfaatkan IT dengan baik dan 3 orang belum bisa menggunakan IT dengan baik. Tindak lanjutnya pendampingan individual kepada 3 orang guru melalui pembuatan soal menggunakan kuisis. Dan sebagai bukti bahwa saya di lapangan melaksanakan kegiatan OJT tersebut tidak asal
tulis atau misalkan asal foto saja, tapi saya melakukan hal itu sebagai simulasi dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para guru. Dan barangkali mohon izin untuk saya share video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak semuanya bisa berperan aktif dan proaktif ikut mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Bapak sebagai calon pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya lakukan itu sebagai minta izin saya lakukan. Pertama diawali dengan permintaan izin dulu kepada kepala sekolah dan kepada kepala Wakasek, kemudian juga permohonan maaf saya sampaikan bukan untuk menggurui bapak ibu di tempat gitu ya, di tempat kerja, tapi hanya sebagai sharing informasi dan melaksanakan tugas OJT on the job training tersebut. Kami sampaikan itu seperti itu kepada para guru di SMPN 3 Kuningan. Dan ini saya sampaikan sebagai pendahuluan bahwa untuk soal kuisis tersebut dilakukan pelatihan itu berdasarkan dari penilaian kinerja guru, yang salah satu contohnya itu yang kami nilai adalah Pak Haris gitu ya, kemudian Ibu Nur, kemudian Pak Esom, itu belum memaksimalkan media pembelajaran dengan baik. Makanya saya melakukan pelatihan ini, yaitu pelatihan pemanfaatan IT gitu, yang khususnya dalam penggunaan membuat soal menggunakan kuisis. Sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan pembuatan soal ulangan dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Sebelum saya menyampaikan bagaimana cara membuat Quizzes, yang pertama tujuan pembelajaran pada hari ini saya sampaikan pertama Saya perlihatkan juga tentang seperti apa sih kuisis ini. Nah, kami cobakan dulu kepada guru binaan saya sebagai contoh untuk memberikan penarikan atau supaya tertarik dalam kegiatan pelatihan tersebut. Saya berikan contoh terlebih dahulu dengan memberikan link kepada para guru, dan di situ ada soal yang dijawab oleh para guru. Itu barangkali. Nah, ini sebagai latihannya saya ujikan kepada para guru. Nah, sesudah ini disampaikan, lalu kemudian saya memberikan pelatihan kepada para guru bagaimana caranya membuat akun kuisis tersebut. Lalu sesudah cara membuat akun tersebut dilatih dan para guru mampu untuk menggunakan itu, maka selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat soal menggunakan kuisis. Itu barangkali Pak yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan laporan on the job training yang saya lakukan pada minggu-minggu terakhir, 2 minggu terakhir di pelaksanaan pendidikan dan latihan
calon pengawas guru PAI. Dan selanjutnya barangkali saya sampaikan ini lampiran surat izin dan tanda tangan dalam pelatihan tersebut, dan ini foto-foto praktek pemantauan standar nasional pendidikan. Ini ibu kurikulum, saya bincang-bincang sama beliau berkaitan dengan tadi yang disampaikan di standar isi. Kemudian juga ini praktik penilaian kinerja guru, ya, melihat administrasi, RPP dan lain sebagainya. Kemudian dicocokkan dengan instrumen penilaian yang saya bawa. Kemudian juga ini adalah foto-foto praktik dalam kegiatan bimbingan dan latihan profesional guru. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.